If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Hey guys, kali ini gue mau review soal lagi mainan Transformer. Ini dari Studio Series 86 nomor 05. Ini adalah Scourge ya. Si Scourge ini adalah karakter yang muncul di film Transformer The Movie ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lihat boxnya dulu. Bagian depan seperti ini. Kemudian bagian sampingnya ada ilustrasinya si Scourge. Bagian belakang ada mode robot, mode alt mode-nya, dan ada background-nya. Dia berubah jadi 19 tab. Dan ini penjelasannya dia adalah Herald of Unicron, Messenger of Unicron. Ya, jadi dia memang anak buahnya Unicron ya, barengan si Cyclonus. Nanti kita juga kayaknya dapat part efeknya nih di dalam ya. Oke, bagian sampingnya Studio Series nomor 86, dia yang ke-5 ya. Ada tampilan mukanya si Scourge. Oke, habis ini kita buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Ya, jadi walaupun gua telat banget punya figur ini, gua seneng banget karena gua kemarin beli ini harga sekitar 500 ribuan ya. Harga pasarannya kayaknya masih sekitar 600 ke atas. Apalagi di Toys Kingdom gitu harganya masih sekitar 799. Tapi kemarin ini dapat harga sekitar 530. Jadi menurut gua sayang banget kalau nggak diambil. Dan sebenarnya gua ngincernya si itu ya, Galvatron dari Kingdom. Cuma itu stoknya di Indonesia lagi kosong dan harganya kalaupun ada yang ready stock bisa di atas 1 jutaan. Jadi gue pikir gue ambil si Scourge dulu aja. Oke, pertama ini kita lihat dulu ini backgroundnya ya. Backgroundnya saat dia lagi di reformat sama si Unicron. Dan keren banget ya display piece-nya nih, kalau kayak gini nih kelihatannya si Scourge bener-bener movie akurat banget. Kita dapat satu aksesoris, ini part efeknya seperti ini ya. Part efek warna ungu transparan. Ya, lumayan dapat part efek. Dan ini dia, kita lihat figurnya. Scourge. Gila. Gua pertama kali lihat ini ya. Sebenarnya pengen beli, cuma gua nunggu harganya turun dulu karena ini bukan figur yang terlalu gua pengen ya. Nah, tapi setelah gua pegang figurnya ini gua ternyata suka banget. Terlebih karena dia tangannya ada pose ini, pose open hand seperti ini. Ya, lihat ke tangan open hand. Nah, dan gue sih pengennya standarnya nanti Studio Series ya atau lini mainan Transformer apapun dia ngasih alternate hand kayak gini lah ya, karena pose tangan yang bervariasi itu ya, nggak cuman yang lagi genggam gini doang. Itu jadi kita bisa bikin pose-pose yang bagus banget ya. Si Scourge ini mudah-mudahan nanti Hasbro bisa aplikasin juga di lini mainan Studio Series atau lini mainan Transformer yang lain. Dan ini si Scourge ini kemarin kita udah lihat ya, si Hasbro Pulse nge-launching ininya, nge-launching anak buahnya si Sweeps. Cuman beda di ini doang, tangannya doang, tangannya cuma diputer doang. Jadi yang tangan kanan jadi tangan kiri, tangan kiri jadi tangan kanan. Nah, gue nggak tahu tuh kenapa kayak gitu. Terus kita juga dapet senjatanya, blasternya seperti ini, warna biru. Di sini ada packnya. Nah, ini yang nanti isunya sih kalau di mode ininya, mode alt mode-nya, weapon storage-nya tuh cuma ditaruh di samping doang. Jadi kalau menurut gue jadi aneh banget gitu ya, nggak simetris. Nah, harusnya kalau si Sweep nanti tangannya bisa diputer, gue sih berharapnya si blaster ini packnya juga ada diputer di sini ya. Jadi packnya yang ini yang ada di sebelah kiri, sekarang di scape sebelah kanan. Jadi kalau kalian mau beli buat army building, senjatanya tuh bisa kalian taruh di kiri dan di kanan ya, ditancepin di dua gitu. Nah, nanti kita lihat lagi saat sudah jadi mode ininya, alt mode-nya. Sekarang kita lihat dulu ini detail robotnya. Ini scape-nya wah keren banget guys, sumpah. Dari Hellscape ya. Tadinya tuh gue agak nggak terlalu suka sih sama desain Hellscape-nya, robot yang berkumis gini ya. Ini desain originalnya dari si Flurodiri ya, dari artis originalnya dari Transformer The Movie tahun 86. Karena di era itu lagi tren banget ya kumis, nggak tahu kenapa, tahun 80-an mungkin ya, kayak Fu Manchu gitu ya, kumisnya diginiin. Tapi kelihatan jahat banget. Awal sih gue kira kayak konyol ya, tapi setelah gue perhatiin ternyata menarik juga sih ya. Ditambah Hellscape juga dibikin bengis kayak gini, wah keren banget. Oke, ini tadi kita udah lihat tangannya ada dua jenis ya, open hand sama close hand seperti ini buat menggenggam. Tapi yang di sini juga bisa sih buat megang senjata juga masih bisa. Dan tangan yang seperti ini bisa kita jadiin pose-pose yang ini guys. Jadi bisa megang senjatanya jadi lebih natural ya. Nah, ini nggak bisa kalau misalnya tangannya nutup gitu ya, nutup semua. Nah, terus
Ini tadi part efeknya juga bisa dipasang di senjata seperti ini. Wah, wah, dia nembakin Ultra Magnus. Wah, keren ya. Jadi kalau kalian penggemar Transformer the movie dan season ketiganya ya, karena ini karakter di season ketiga, kalian gua rasa wajib kumpulin ini si Scourge ini, Scourge, Cyclonus sama Galvatron dari seri Kingdom. Kalau menurut gua itu yang paling bagus lah sekarang ya. Semuanya, sculptnya, proporsinya semua tuh udah bagus banget. 3 serangka ini di tahun 2021 ini ya, 3 karakter itu Hasbro bikin bagus banget. Jadi sayang kalau kalian lewatin. Ya, ini lanjut untuk badannya seperti ini. Dan dia ada backpack gede di sini ya, tapi bentuknya tuh nyatunya enak ya, kibelnya tuh enak di belakang sini, dan ini nggak keplek-keplek, jadi enak banget. Lihat dari samping seperti ini ya, jadi nggak ada masalah dengan backpacknya karena emang desainnya seperti ini ya. Jadi ada sayapnya gini, kayak kelelawar ya, kayak vampir ya, dengan wajah yang seperti ini dia jadi kayak vampir gitu. Detailing catnya di sini warna birunya beda ya, bagus banget. Dan di sini ada aksen-aksen warna pink sama seperti karakter aslinya. Di dalam sini juga ada warnanya. Kayaknya di sini harusnya ada warnanya juga nih, cuma nggak tahu deh, gue lupa juga. Nah, bagian tangannya di sini ada packnya buat naruh weaponizer atau senjata. Mungkin bisa ditaruh sini senjatanya. Nggak tahu deh, aneh sih kalau menurut gua. Belakang juga ini ada lubangnya, tapi kayaknya nggak bisa buat jadi weapon storage karena terlalu loose. Ini emang buat proses transformasi aja, karena buat masukin bagian ini, bagian trackernya. Ya, overall mode robotnya keren banget, gua suka banget. Apalagi ditambah sculpt tangannya ini dibikin open hand gini, ini bisa buat jadi ini ya, dia megang metrik ya. Gue lagi nggak pegang metriknya nih, nggak bisa gue cari. Tapi ini dia bisa megang metrik atau lagi pose kayak lagi mau baca puisi, Galvatron dan Unicron. Ya, tapi open hand gini ekspresif banget sih guys. Jadi gue berharap banget nanti Transformer ngasih alternate hand gini ya, kayak mainan-mainan third party atau mainan-mainan dari lini yang lebih mahal. Tapi menurut gue daripada bikin gimmick yang aneh-aneh, mending bikin alternate hand seperti ini lah, karena bikin pose-posenya tuh jadi bisa beragam banget. Ya oke, sekarang gua mau compare sama pasukannya Unicron ya, ini juga mold yang bagus banget si Cyclonus. Nah ini, dan gue belum punya si Galvatron sih ya, jadi sayang banget nggak bisa gue compare lagi. Ini dulu, dan ini sama si Ultra Magnus. Tapi Ultra Magnusnya udah gue extend kakinya, jadi jauh lebih tinggi. Harusnya Ultra Magnus hanya setinggi si Cyclonus. Dan ini komparasinya sama si Hot Rod. Gue nggak punya yang Rodimus Prime ya, karena mahal. Gue nggak punya budgetnya untuk itu. Tapi gue suka banget ngeliat ini. Mereka tinggal gue ngelengkapin si Galvatronnya nih. Oke, habis ini gue langsung cek artikulasinya. Oke guys, untuk artikulasinya ini bagus banget ya, sangat-sangat lengkap. Pertama dari sini bagian tracker di kepalanya, dia bisa muter, ini bisa muter. Terus bagian kepalanya pakai ball joint, wiggly. Terus tapi nengoknya ketahan janggut. Nah, kalian udah pada tahu ya, karena ini figur lama, jadi mungkin udah banyak yang review. Tangan bisa ke depan sini, bisa ke belakang, tapi ketahan backpack. Terus bisa nekuk 90 derajat, ada wrist rotationnya, dan ini sendi-sendinya kencang-kencang banget guys, jadi sangat-sangat satisfying. Terus ini dia bisa muter, swivel di perut, dan tapi sendi kakinya agak keplek-keplek ya, tapi cukup sih, nggak terlalu ini. Tapi mungkin yang ini yang split dia agak loose sini. Tapi mungkin nanti ini karena pakai universal joint, jadi kayaknya harus di kasih apa ya, kasih cat kuku kali ya, atau kasih lem. Cuman takut juga sih gua kalau pakai lem itu plastiknya suka rusak. Nah, kaki bisa ke depan, ke belakang, jauh juga. Sendi lutut segini, dan ini kencang banget.
Dan ini tapi untungnya pakai ini ya, pakai apa nih, pakai mur ya, nggak pakai pin. Jadi ini banyak yang pakai mur, jadi kalian bisa buka sebenarnya nih ya, bagian tangan juga bisa dibuka. Kalian bisa apa namanya, buka tangannya ini bagian dalamnya. Kan biasanya kalau transformer pakai pin ya, nah ini tapi dia pakai mur gini, jadi bisa gampang dibuka pakai obeng biasa. Terus ini, aduh, wah copot jempolnya copot. Ini ada artikulasinya, toe-nya bagian jempolnya tapi ke bawah doang, jangan bisa ke atas. Ini bagian dari transformasi doang, dan dia bisa punya ankle pivotnya seperti ini, miring ya. Jadi cukup sih ankle pivotnya walaupun cuma sedikit, dan dia ada tie rotationnya ini ya, bisa diputar. Bagian belakangnya kita lihat di sini detail belakangnya. Jadi bagian yang kosong ini, yang kopong tapi diisi sama ini. Ini aneh juga nih, jarang lihat sih gua. Jadi buat ngisi bagian yang kosong sini. Dan bagian backpacknya juga ini artikulasinya, artikulasi transformasi doang, tapi karena ini jadi seperti sayap gitu ya, jadi bisa punya butterfly gini, bisa ke depan gini. Dan ini ada penguncinya juga di sini, ada packnya, jadi bisa ditekan, bisa ngunci. Di sini juga ada artikulasinya, dan bagian sini juga ada ya, bagian dari transformasi aja. Dan ini nggak ngetap sih, tapi ini cukup solid, cukup kencang di sini, jadi nggak terlalu masalah ya. Overall artikulasinya sangat-sangat cukup buat pose-pose yang keren-keren lah. Dan kopi punya gue agak aneh, di sini kayak ada pernya tuh, nggak tahu kenapa ini pinnya kok dia membal sendiri ya, jadi susah buat dimiringin ya. Tapi overall keren banget. Oh iya, di belakang sini juga ada nih artikulasi sini, jadi ini buat dipanjangin kakinya, tapi ini dikasih engsel sama Hasbro, jadi dia bisa dinaik turunin gini. Dan ini ngebantu banget guys, artikulasi yang di atas ini ngebantu banget biar bisa nyimbangin berat ya. Jadi kalau kalian figurnya dikedepanin gini, kalian harus ininya agak naik kan. Nah ini agak naik, kalau ini bisa kita turunin, jadi nanti dia bisa seperti ini. Jadi buat balancing bagus banget nih artikulasi yang di bagian sini. Habis ini gua akan coba langsung transform ke alt mode nya. Pertama bagian kakinya ini kita masukin dulu, kita rapetin. Oh ya, di sini tuh ada port ini ya, port efeknya juga nih, biar kalau kalian mau kasih part efek di sini bisa juga tuh ya, bisa terbang. Nah, oke, jadi udah lengkap banget lah ini mainannya. Oke, ini kakinya udah, terus tangannya kita buka, kita ke bawahin, terus di sini kita lurusin tangannya. Nah di sini ada port di sini, tapi dibikin ada coakan buat masuk ke pack sini ya. Jadi ini bisa dipasang di sini. Dan ini juga keren banget. Jadi di sini ada packnya juga nih, dan di sini udah dibikin slotnya. Jadi kalian bisa masukin ini sampai ceklek di sini, bisa sampai rapet. Jadi dia nggak kemana-mana nih. Dan ini udah pas banget, presisi banget ukurannya. Ya, jadi ini QC-nya bagus karena toleransinya sama presisi ininya, pengukuran engineeringnya itu bagus banget. Asal kalian transfernya pelan-pelan ya. Kalau mainan knock off ya biasanya itu agak-agak suka aneh-aneh, suka nggak pas gitu ya. Tapi yang ini bagus banget ya. Tapi walaupun kadang-kadang Hasbro juga ada juga sih yang kurang begitu pas ya. Nah, jadi ini kita pasin ke sini, dan ini kita masukin slotnya di sini, packnya. Jadi udah rapet banget ini, presisi. Dan di sini juga ada slotnya di sini. Kita masukin lagi. Nah, jadi seperti ini tangannya sama kakinya rapet seperti ini. Sekarang kita ke bagian atas. Bagian atasnya ini bisa kita buka. Wah, ini kita buka dulu ya sayapnya, kita lebarin dulu seperti ini. Terus bagian ini bisa kita buka seperti ini. Ntar kita panjangin. Dan di sini hati-hati karena lumayan ini ya, lumayan keras ini. Tapi ini semua engselnya bisa diputer. Ini bisa dikeluarin. Jadi kita lebarin semua seperti ini sampai landai. Dan ini kita bisa buka. Nah ini nih lucunya, jadi si skirts ini
kita pernah lihat kepalanya nongol ya, dan ini bisa dibikin engineeringnya supaya ini bisa dibuka tutup, jadi kita bisa nongolin kepalanya Hasbro. Nah ini agak ngeri nih, karena ini harus ditekan sampai bunyi cetek gitu ya, jadi keras banget, gue takut patah, tapi ternyata emang begitu caranya supaya dia bisa nutup sempurna di sini. Flash banget ya, nutupin kepalanya. Jadi kalau kalian mau buka, ciluk mbak, ada lagi dia sini kepalanya. Nah ini kita tutup, terus ini kita masukin pas banget ke sini. Nah, slotnya, bener nggak ya? Atau ini kita putar dulu, kayak diputar deh. Nah kita putar supaya ini bisa masuk seperti ini ya. Jadi cukup rapat. Dan di sini ada slotnya lagi, ada packnya 2, kita masukin supaya dia stabil di sini. Nah kita ke sayapnya dulu, bagian sayapnya kita renggang-renggangin dulu ini. Dan di sini semua ada tabbingnya ya, di sini ada tabnya, kalian bisa masukin di sini, dikunci. Nah ini bisa ngunci, ini juga puter sini, tapi ini belum bisa ngunci, nanti saat sudah dirapetin. Dan ini kita puter, kita engselnya kita masukin ke sini. Dan di sini ada tabnya lagi, di sini bagian sini tab. Nah ini kita coba rapetin lagi, masukin tab 1, tab 2, dan ini toleransinya bagus banget, gue suka, cukup satisfying, nggak ada yang loose. Oke, bagian sini sama, kita rapetin dulu. Dan sini terus kita tutup. Lipat lagi. Oke. Dan ini juga bisa dirapetin. Wow, cukup enak ya. Dan ini walaupun agak sedikit kurang rapat, kayaknya gue ada salah di sini, tapi cukup inilah, flash nggak apa-apa. Dan terakhir ini kita rapetin ini kita tutup. Ini dia Scourge the Tracker dalam mode apa nih? Mode mau pesawat bot ya, tapi di luar angkasa. Atau mode apa nih? Sabun mandi. Dan ya seperti tadi gue bilang, dia ada gimmicknya. Kalau kalian mau bikin kepalanya nongol di sini, tapi kita tutup aja karena konyol banget. Ya alt mode-nya semuanya akurat ya, dari mode robot sampai ke mode alt mode-nya semuanya akurat. Dan gila juga sih ya, bisa bikin engineering seperti itu. Weapon storage-nya tadi gue bilang ini cuma ada pack di sini doang, jadi bisa dipasang hanya di sini. Cuma sebelah ya, sebelahnya lagi ya mungkin kalau kalian bisa bikin army building ya, gue berharapnya sih ada yang si sweep nanti, karena tangannya dibalik ya, jadi paling nggak di sini nih di packnya ada, bisa kita pasang di sini, jadi nggak sebelah gini ya, karena gue orangnya agak-agak OCD kalau ngelihat agak yang kurang simetris gini. Nah tapi gue nggak suka kalau dipasang di sini, gue lebih prefer ini dipasang di sini aja, di part efeknya, cantolin di sini aja, jadi dibawa di belakang ya, gini aja paling. Sebenarnya di sini ada space tapi nggak bisa dimasukin ke sini, sayang banget. Dan ini jadi part blast efeknya juga. Wah, ini dia mode alt mode-nya Scourge. Oke, dan ini perbandingannya sama Cyclonus. Kalau lihat perbandingan gini udah sama banget ya. Jadi si Cyclonus sama si Scourge ini mode robot sama mode alt mode-nya, gue rasa skalanya udah bener semua ya. Kecuali nanti kalau udah ada si Galvatron, kalau Galvatron itu alt mode-nya udah pasti nggak skala ya, karena dia cuma jadi meriam sebenarnya. Dan si Galvatron juga bisa naikin si Cyclonus. Lucu banget sih mas shiftingnya ya, tapi ya namanya juga film kartun. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Studio Series 86 nomor 05 Scourge. Gue surprise banget sama figur ini, jadi walaupun gue telat belinya, tapi gue nggak nyesel. Dan ini gue beli juga harganya cukup di bawah pasaran. Jadi gue seneng banget sama pembelian ini, dan gue seneng banget ternyata saat gue pegang langsung figurnya dan gue review,
Ini gue suka banget, gue puas banget sama figur ini, dan gue nggak sabar mudah-mudahan nanti gue bisa lengkapin sama si bosnya, si Galvatron. Kalau si Unicronnya kemahalan kayaknya ya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan gue bisa beli yang Studio Cell nanti, yang dari third party, walaupun itu juga mahal juga ya. Oke, segitu dulu review dari gue, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video, bye bye.